Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala bi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pengurus masjid dan pengurus wilayah, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan kajian kita pada malam ini bermetodologikan Al-Quran dengan pembahasan surah Al-A'raf di ayat 77. Surah Al-A'raf di ayat 77 yang diawali dengan kalimat fa'arqarun naqata wa 'atau 'an amri rabbihim ila akhir ayat. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan hikmah baca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di pengajian, mudah-mudahan Allah berikan banyak umur, berikan sehat walafiat, diberikan murah rezeki, hasil semua maksud dan hajat kita. Saudara-saudara kita yang sedang sakit mudah-mudahan dilekaskan sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya saudara muslim kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, kemenangan, kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah Rasulullah wa bi barakati muhammadin tafsir Syekh Jalaluddin Suyuti wa Syekh Jalaluddin Mahdi wa bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqarun naqata wa ataw an amri rabbihim wa qalu ya Salihu ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah wa aqarun naqata wa atau bukan atu. Kena bukan bentuk fi'il amr tapi fi'il madhi, sebagaimana di kitab berjanji sering saya sampaikan, bukan wal mala sallu tapi wal mala sallau. Wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta nun mati ketemu kau ihbaban, suaranya jauh kemudian kunta nun mati ketemu tak ihba juga, cuman ihbanya akrab, maka suaranya bukan suara tapi suara n. Kun bukan kunta tapi kun. Pada dasarnya lidah kita mendekati makhraj yang akan disebut saja sebenarnya. Pada dasarnya begitu. Lidah kita dekatkan ke makhraj huruf yang akan disebut. Kaf, kun, kan, karena kesananya kaf. Kemudian ta dari nun mati kun ta, itu mendekati, sebenarnya mendekati saja. Karena tajwid itu halus, gerakannya halus, mainnya cantik, jadi nggak kasar. In kunta minal mursalin فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Si bukan si tapi sa. Jasimin bukan jasimin. Jasimin mah orang tanah pasir. Ini jasimin. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. سبحان الله. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. Kalau hamzahnya harakatnya satu, baik fathah maupun dhammah maupun kasrah, maka hamzahnya harus dimatikan. Nisa berbeda dengan hamzah yang harakatnya double, tanwin, seperti rijalan wa nisaa. Kalau tanwin menjadi mad iwan, karena ini enggak tanwin menjadi disebutkan. Bal antum qaum musrifun. Wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijum min qaryatikum
innahum unasun yatatahharun. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqarun naqata wa 'ataw 'an amri rabbihim wa qalu ya salih ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekali lagi. Sadaqallahul Azim. Ini yang nganter ini suruh saya orasi kali ya. Fi Palestina. Terima kasih, guys. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita awali dari ayat 73. Subhanallah, masih kisah perjuangan para anbiya Allah, liku-liku perjuangan. Di ayat 73 Allah jelaskan wa ila samuda aqahum salihah. Allah mengutus Nabi Saleh untuk kaumnya Samud. Kata Nabi Saleh, ya qaumi ibudullah, yuk kita ibadah kepada Allah. Wadhkuru id ja'alakum khulafa. Ingatlah saudara-saudaraku jamaahku, kita sudah diberikan kesuksesan oleh Allah. Wadhkuru ala Allah, ingatkanlah nikmat-nikmat Allah. Qala al-mala'ul ladzina istakbaru. Pembesar-pembesar Samud mengatakan, lilladzina sudiku, apakah kamu percaya Saleh itu nabi? Kata masyarakat rakyat biasa, iya saya percaya, kami percaya. Tapi mereka mengatakan, qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Tapi apa kata pembesarnya? Qala alladzina istakbaru. Mereka para pejabat mengatakan, wa inna billadzi amantu bihi kafirun. Kami tidak percaya terhadap Nabi Saleh. Ternyata rata-rata kehancuran sebuah negara diawali dengan para pejabat. Di Indonesia juga ada pejabat yang nyeleneh. Saya aneh ya, kenapa sih ibu-ibu seneng banget ke pengajian?
Pejabat kok aneh, punya masyarakat sedang ke pengajian kok aneh. Saya dua haji tuh, 2 kali haji, masa bodoh. Sampai Nabi Soleh diminta oleh kaumnya untuk melahirkan seekor unta dari sepongkah batu. Kemarin sudah diceritakan ya, masih ingat ya? Dengan tunjukkan telunjuk soleh, batu itu pecah, lalu lahirlah anak unta dan hidup seperti biasanya mereka. Dan Nabi Soleh mengatakan, jangan ganggu unta ini. Unta ini adalah unta Allah. Tapi apa yang terjadi? Wa'akarnaqah, mereka membunuh unta yang dititipkan oleh Nabi Soleh. Nabi Soleh berpesan, jangankan disakiti, diusir saja enggak boleh. Unta itu unta Allah. Apa yang terjadi? Fa'aqarna qata, maka kemudian mereka menyembelih unta betina itu. Subhanallah. Siapa yang menyembelih unta? Namanya Qadar. Saya lama meneliti di satu kampung itu ada istilah gedar. Kalau orang nyeleneh di kampung itu disebut siapa gedar. Ternyata ini dari kalimat qadar. Apa di luar bahasanya apa yang tidak boleh dilakukan malah dilakukan? Seperti Ki Qudar membunuh unta Nabi Soleh. Nabi Soleh berpesan jangankan dibunuh, disakiti, diusir pun nggak boleh. Tapi jangankan diusir, disakiti, malah dibunuh oleh mereka. Maka mereka menyembelihnya unta tersebut. Apa di luar namanya? Nyeleneh mah nggak nyakitin orang. Nyeleneh mah cuma buat diri sendiri ya, nggak merugikan masyarakat. Nyeleneh lu pakaiannya begitu, nggak ngerugiin masyarakat. Ini Nabi. Selain itu mereka hebatnya mengatakan waqalu ya Soleh, mereka mengatakan Soleh, bilang sama Tuhan, karena kamu mengancam kami, karena kami membunuh unta Allah, bilang sama Tuhanmu, iktina bima ta'iduna in kunta minal mursalin, datangkan siksa kepada kami kalau memang kau seorang utusan. Allahu Akbar. Seandainya yang jadi Nabi Soleh itu Haji Taufik, kira-kira masih tahan nggak ditetang-tetang begitu? Kurang ngajar sih dia, tak bunuh sih. Itina bima ta'iduna, datangkan apa yang kamu ancamkan itu kepada kami. Allah. Akhirnya karena Allah ditantang, fakhadatkumur wajfah, karena itu mereka ditimpa gempa bumi yang sangat dahsyat, al-zilzalata syadidah, goncangan yang sangat dahsyat, wasayhatu minas sama, disertai jeritan membengkakkan kuping dari arah langit. Bumi bergoncang keras,
dari arah langit ada cerita yang memekakkan kuping kaum tersebut sampai kayak apa suara itu ya? Saya tidak bisa membayangkan tingginya nada itu seperti apa. Sampai karena mereka mendengar jeritan dari langit memekakkan kuping, fa'asbahu fi darihim jasimin, maka mereka spontanitas mati di rumahnya masing-masing. Kayak apa ceritanya ya? Sampai membuat mati manusia, bergelimpangan di tempat tinggal mereka, saking kencangnya suara. Kayak apa ya? Subhanallah, nggak kebayang. Setelah mati semua, fatawalla anhum, Nabi Soleh meninggalkan kampung halamannya. Kata Nabi Soleh, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablagtukum risalati rabbi. Kan kemarin saya juga ngomong apa? Saya hanya menyampaikan risalah Allah, risalah Tuhanku kepada kalian, tapi kenapa kalian memusuhi aku? Sudah begini kan aku juga gak bisa nolong. Wa nasratu lakum, dan aku nasihati kalian secara halus. Aku katakan kepada kalian dengan lembut, walakin la tuhibbunan nasi, tapi kalian tidak senang dengan nasihatku. Apa sih? Kenapa kamu kalau Jumat ngaji sepi apa sih? Lagi serius ke Soleh. Sama itu Herman, sama. Kenapa sih diajak ngaji susah? Waktu saya ngaji dulu ke pondok, itu butuh modal Pak, butuh duit, butuh beras, butuh tempat dan sebagainya. Ini orang-orang tinggal duduk di sini, di air, dikasih Quran, disediakan. Allahu Akbar, kurang apa lagi panitia muslimin. Walakin la tuhibbunan nasihin. Apa perlu saya nangis? Lupa, saya lagi nangis. Kita tunda dulu Nabi Soleh. Coba kita lihat sejarah Nabi Lut alaihissalam. Walutan il qala liqaumihi atattunal fahisha. Dan Allah menceritakan perjuangan Nabi ketika Nabi Allah Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kaum Lut itu adalah homoseksual. Sampai sana Nabi Lut mengatakan, wahai kaumku, kenapa kamu lakukan itu? Atattunal fahisha. Kenapa kamu lakukan itu? Perbuatan yang fahisha. Wa sabaqakum biha, yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum kamu, sebelum kita. Tidak ada orang yang melakukan homoseks, nggak ada. Minal alamin. Di surat lain Nabi Lut malah menawarkan, karena Nabi Lut itu punya anak banyak perempuan
perempuannya cantik-cantik, kata Nabi Lut, hei kalian, nikahi saja anak saya yang cantik itu, gak usah pakai mahal. Yang penting kalian jangan melakukan homoseks. Innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian lebih mesra, lebih nafsu melihat laki-laki min dunin nisa ketimbang perempuan. Apa sih? Bal antum qaumun musrimun. Kalian adalah sebuah kaum yang melewati batas mutajawizil halal wal haram, melewati batas halal sampai menuju haram. Maka saya ingatkan sekali lagi, kata-kata bapak dan ibu menuduh orang banci kebanyakan salah. Mereka bukan banci, tetapi otak syahwatnya koslet, mereka stres. Cuman kalau stres, syahwat kosletnya ke tangan, ke anggota badan disebut stroke. Tapi kalau kosletnya ke syahwat, itu stres. Banci itu bukan begitu, banci itu bukan begitu, itu homo. Banci itu ada seorang manusia yang memiliki dua kelamin sekaligus, itu banci. Apakah ada Ustadz? Ada. Malam Selasa kemarin saya ngajar di Masjid Nuruddin. Salah satu orang jamaah bertanya kepada saya, ternyata jamaah itu istrinya aktif di janaiz. Dia bagian perempuan, dia bagian mandiin mayit perempuan. Sampai di rumahnya laporan kepada suaminya, ayah saya bertahun-tahun ikut janaiz, membantu janaiz, baru hari ini saya punya pengalaman yang berbeda dan aneh, janggal menurut saya. Kata suaminya, pengalaman apa? Saya puluhan bahkan ratusan mandiin perempuan, normal-normal saja. Tapi baru saja saya mandiin perempuan yang saya pikir perempuan ini normal karena sudah tua, sudah punya anak dan cucu, sudah punya suami, anak dan cucu. Nggak tahu waktu dimandiin ada tiang listriknya. Itu baru banci. Itu baru banci. Selama ini saya cuma ngomong banci yang memiliki dua kelamin, nggak pernah tahu orangnya. Ternyata itu memang benar adanya di zaman sekarang. Cuman saya bilang, dipotong enggak? Ya enggak lah, masa dipotong. Saya pikir kalau dipotong saya minta bagian potongnya gitu. Bagaimana tiang listriknya bentuknya? Sama apa enggak sama semuanya Herman? Innahum qaumun muslimun. Dan kota Nabi Nuh itu, Nabi Lut itu namanya Sadum. Di ayat lain nanti kita ketemu. Maka perbuatan yang semacam itu sampai sekarang disebut sodomi. Karena kota Nabi Lut namanya Sadum. Di ayat lain. Ketika Nabi Lut ceramah melarang kaumnya berbuat homo, apa kata kaumnya? Wa makana jawab qaumi. Jawab kaumnya tidak basa-basi. Mereka sepakat mengatakan, "Al-qaul akhrijuhum min qaryatikum." Yuk kita usir Lut dari kampung kita sekarang. Diusirlah Nabi Lut dari kampung halamannya oleh umatnya sendiri. Allah. Dengan alasan innahum
yatatahharun. Mereka manusia-manusia yang merasa suci melakukan homoseks, merasa suci. Dan anehnya lagi di Indonesia ada pejabat tinggi yang mengatakan bahwa homo dan lesbian itu adalah sebuah kudrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, saya enggak berpaham seperti itu. Dia mengatakan itu kudrat dari Ilahi. Astagfirullahaladzim. Dan beratnya Nabi Lut itu bapak dan ibu. Di ayat lain disebutkan, ternyata kompornya istrinya sendiri. Yang menghidupkan gaya homo, yang membiayai homo itu istri Nabi Lut sendiri. Maka ketika turun bencana, Nabi Lut dalam perjalanan, istrinya nggak mau diajak pergi sama Nabi Lut. Fadamarnaha tadmira, maka istrinya termasuk orang yang disiksa hidup-hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri Nabi Lut. Nah itu Panjainahu di ayat selanjutnya. Kami selamatkan Nabi Lut wa ahlahu, dan keluarganya, illam ra'atah, kecuali istrinya. Fakanat minal ghabirin, istrinya termasuk orang yang dibinasakan oleh Allah. Maka bagi para pemuda yang belum punya istri, hati-hati memilih seorang istri. Banyak suami sukses karena istri, banyak suami bangkrut karena istri, banyak suami punya utang online karena istri, dan lain sebagainya. Hadirin, di ayat 85 nanti kita akan meneruskan bagaimana kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Subhanallah, ini sebagai metodologi bagi kita, sebagai contoh buat kita bahwa jadi seorang nabi itu enggak semudah yang kita bayangkan. Jadi seorang nabi enggak semudah yang kita bayangkan. Kita jadi umatnya saja susah, apalagi jadi seorang nabi. Jangan-jangan kita tidak sanggup untuk menghadapi itu. Hadirin, itulah sudah tali pada kesempatan malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.